Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para asisten praktikum dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jen Faradila dengan NIM C2401241053 dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian kelompok kami yang berjudul Analisis Pertumbuhan Reproduksi dan Makanan Ikan Kembung Lelaki Rastrelgi Carnogurta Cuvier tahun 1817 yang ditangkap di Teluk Pelabuhan Ratu. eh, yang melatar belakangi eh, laporan kami yang pertama itu ada biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan cabang ilmu biologi yang membahas tentang kehidupan ikan dari dia menetas hingga kematian. Dan juga pada laporan kelompok kami menggunakan ikan kembung lelaki atau Rastrelgur canagurta. Nah, untuk Rastrelgur canagurta atau kembung lelaki ini sendiri sangat tersebar di perairan Indonesia. Salah satunya itu di perairan Teluk Pelabuhan Ratu. Ikan kembung lelaki juga merupakan ikan yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga diperlukan kajian lanjutan mengenai pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan untuk keberlanjutan kehidupan ikan ini. Adapun metodologinya yaitu untuk waktunya dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2025 hingga 15 November 2025. Dan tempatnya itu di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Dan untuk alat dan bahannya bisa dilihat dalam slide yang saya tampilkan. Selanjutnya adapun metodenya, yaitu yang pertama ada metode prosedur pertumbuhan, bisa dilihat dari slide yang saya tampilkan juga. Selanjutnya itu prosedur reproduksi ada 3 jenis. Yang pertama ada gravimetrik, volumetrik, dan juga gabungan. Untuk prosedur makanan ikan juga bisa dibaca dari slide yang saya tampilkan. Selanjutnya itu merupakan analisis data dan bisa dilihat ini adalah rumus-rumus yang kami gunakan eh, dalam penghitungan manual ataupun Excel. Ada rumus-rumus dari pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Eh, Hasil berikut adalah hasil analisis pertumbuhan ikan. Yang pertama itu bisa dilihat dari grafik distribusi frekuensi panjang total. Bisa dilihat selang kelas yang paling mendominasi adalah dalam selang kelas 202 hingga 212. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari et al. Tahun 2022 yang menyatakan bahwa ikan dengan eh, selang kelas 159 ke atas merupakan ikan yang sudah dewasa dan sudah siap memijah. Selanjutnya ada grafik hubungan panjang dan bobot total. Bisa dilihat untuk satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,9046. Dan juga untuk HPP jantan, untuk satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,7844. Dan juga untuk yang HPP betina, satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,9541. Selanjutnya ada tabel hubungan panjang dan bobot yang sebenarnya sama aja menjelaskan seperti yang grafik HPB tadi. Selanjutnya ada tabel pertumbuhan. Bisa dilihat dalam 3 bulan yang kami teliti ini, jantan dan betina semuanya itu alometrik negatif yang menunjukkan panjangnya itu pertumbuhan panjang lebih cepat daripada eh, bobot. Selanjutnya ada grafik faktor kondisi total jantan dan betina. Untuk yang total dan jantan itu, Maret merupakan eh, yang tertinggi. Sedangkan untuk yang FK betina yang paling tinggi itu ada pada bulan September. Selanjutnya itu hasil analisis reproduksi ikan. Yang pertama ada tabel proporsi kelamin. Eh, untuk bulan ketiga bisa disimpulkan yaitu tidak seimbang karena bisa dilihat dari X-hit-nya lebih besar daripada X-step. Untuk bulan keenam eh, disimpulkan seimbang karena X-hit-nya lebih kecil daripada X-step-nya. Dan untuk bulan ke-9 eh, X kesimpulannya itu adalah tidak seimbang karena X-hit-nya juga lebih besar daripada X-step-nya. Untuk totalnya disimpulkan tidak seimbang karena X-hit-nya lebih besar daripada X-step-nya. Lalu bisa dilihat dalam eh, grafik TKG jantan untuk di tiap selang kelas yang paling mendominasi atau yang paling tinggi adalah TKG 1.
yang menunjukkan bahwa ikan-ikan jantan ini eh, belum kebanyakan itu masih apa ya, gonadnya itu belum matang, belum siap untuk memijah atau belum dewasa. Lalu untuk yang TKG betina didominasi oleh TKG 4 yang menunjukkan bahwa ikan-ikan itu sudah siap memijah dan sudah dewasa. Lalu ada grafik IKG jantan betina juga yang eh, seharusnya itu eh, eh, linear dengan TKG, tapi sepertinya ada kesalahan dalam penginputan data. Selanjutnya itu ada analisis diameter telur. Bisa dilihat dari grafiknya itu menunjukkan ada satu puncak yang berarti eh, ikan kembung lelaki merupakan total spawner atau yang memijah hanya satu kali dalam satu saat. Selanjutnya ada grafik fekunditas panjang total yang menunjukkan penambahan penambahan panjang akan satu penambahan akan mempengaruhi panjang sebesar 0,9688 dan juga sama seperti yang untuk bobotnya akan mempengaruhi sebesar 0,3365 65 maaf. Selanjutnya ada grafik IP atau Index Preponderance. Untuk yang total itu bisa dilihat yang paling mendominasi adalah Nauplius, lalu disusul oleh Pleurosigma Sigma dan lainnya itu ada. Untuk yang jantan total sama juga didominasi oleh Nauplius, lalu di eh, makanan lainnya itu ada Pleurosigma dan juga Nematoda. Untuk IP betina total sama juga yang mendominasi itu ada Nauplius. Eh, Bisa dilihat dari luas relungnya bahwa BA-nya itu sama-sama mendekati nol, yang berarti ikan tersebut selektif, ikan kemulati selektif dalam mencari makanannya. Sehingga tumpang tindihnya yang kami dapatkan itu sebesar 0,8772 untuk jantan dan betinanya, yaitu mendekati satu, menunjukkan bahwa ikan tersebut mengalami persaingan yang tinggi. Eh, Hal yang menyebabkan itu juga terjadi karena mereka itu sama-sama mengkonsumsi Nauplius eh, dengan jumlah yang besar sehingga terjadi persaingan yang tinggi. Bisa dilihat juga dari luas relungnya. Eh, di Selanjutnya itu hubungan volume dan makanan dan panjang yang sebenarnya ini tidak terlalu mempengaruhi. Selanjutnya ada tabel panjang usus relatif. Dari hasil yang kami dapatkan yaitu PUR sebesar 0,5239 yang menunjukkan dia itu kurang dari satu, sehingga dapat disimpulkan ikan tersebut adalah ikan karnivora. Eh, Adapun penutup dari presentasi saya, yaitu kesimpulannya itu pola pertumbuhan ikan kembung lelaki adalah alometrik negatif. Lalu TKG ikan kembung lelaki didominasi oleh TKG 1 dan betina didominasi oleh TKG 4 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu pola pemijahan ikan kembung lelaki yaitu total spawner. Makanan utamanya adalah Nauplius. Lalu kompetisi ikan kembung lelaki jantan dan betina cukup tinggi dan ikan kembung lelaki merupakan ikan karnivora. Adapun saran yang kelompok kami berikan yaitu ikan kembung lelaki memiliki nilai jual yang tinggi sehingga diperlukannya penelitian atau kajian lebih lanjut mengenai aspek pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan kembung lelaki agar selanjutnya dapat dijaga kelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Saran dan kritik saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.